Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, perkenalkan nama saya Ludiana Bria, NPM 33180006. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi. Saya semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, mata kuliah Fisiologi Hewan. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar fisiologi hewan. Jadi, setiap individu harus menyelenggarakan fungsi kehidupannya seperti makan, bernafas, bergerak, dan bereproduksi. Setiap fungsi kehidupan harus diatur dan dikendalikan dengan cara tertentu agar hewan dapat tetap hidup. Yang kedua, mekanisme kerja fungsi kehidupan dan segala sesuatu yang dilakukan hewan merupakan inti kajian dalam fisiologi hewan. Dengan demikian, fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala serta pengaturan atas sistem hidup atas segala fungsi dan sistem tersebut, atau dengan kata lain, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Yang berikut kita akan membahas tentang struktur dan fungsi hewan. Struktur dan fungsi tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur organ atau jaringan suatu organ tersebut. Dari jaringan yang termasuk di dalamnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitelium. Yang kedua, jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan saraf. Dan yang keempat, jaringan otot. Yang berikut, organ dan sistem organ. Yang kita ketahui bahwa organ adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya kulit. Kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan. Jaringan pengikat, epitelium, otot, saraf, dan jaringan pembuluh darah. Sedangkan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah sistem organ, yang merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bergabung untuk menjalankan fungsinya. Namun, semua sistem organ yang ada harus dapat dikoordinasi supaya hewan tetap bertahan hidup. Ini adalah macam-macam sistem organ. Yang pertama, ada pencernaan, ada sirkulasi, ada respirasi, ekskresi, endokrin, saraf, dan reproduksi, dan yang terakhir itu adalah integumen. Dari beberapa sistem organ ini memiliki komponen utama dan fungsi utamanya masing-masing. Yang pertama, ada pencernaan. Pencernaan itu komponen utamanya itu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, hati, pankreas, dan anus. Fungsi utamanya itu sebagai pengolah makanan, penelan, pencernaan, penyerapan, dan serta pembuangan. Yang kedua adalah sirkulasi. Komponen utamanya itu jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utamanya itu yang pertama, distribusi internal bahan-bahan seperti O2 dan sari makanan ke sel tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna ke luar tubuh. Yang ketiga, respirasi. Komponen utamanya itu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi utamanya itu sebagai pertukaran gas, pengambilan O2, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Yang berikut, yang keempat adalah ekskresi. Komponen utamanya itu ginjal, ureter,
kandung kemih, dan uretra. Fungsi utamanya itu mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh dan mengatur keseimbangan osmotik darah. Yang berikut endokrin. Endokrin komponen utamanya itu hipofisis atau pituitari, tiroid, pankreas, dan kelenjar penghasil hormon lainnya. Fungsi utamanya itu memproduksi hormon untuk mengatur metabolisme tubuh. Yang berikut saraf, komponen utamanya itu otak, sumsum tulang belakang, simpul saraf, dan organ sensoris. Fungsi utamanya itu mendeteksi stimulus dan penentuan respon terhadap stimulus. Yang berikut reproduksi, komponen utamanya itu testis dan ovarium. Fungsi utamanya itu sebagai perkembangbiakan. Yang terakhir integumen, komponen utamanya itu kulit dan derivatnya. Fungsi utamanya itu sebagai pelindung tubuh. Yang berikut konsep homeostatis. Kata homeostatis merujuk pada pemeliharaan ketahanan secara keseluruhan dalam tubuh. Homeostatis menstabilkan tubuh dengan mengatur lingkungan internal. Hal ini diperlukan tubuh untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Proses homeostatik sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap sistem sel, jaringan, dan tubuh. Fisiologi organ individu lebih lanjut lagi berguna untuk memfasilitasi pemeliharaan homeostatis dari seluruh tubuh, misalnya pengaturan tekanan darah, pelepasan renin oleh ginjal yang memungkinkan tekanan darah akan stabil. Meskipun otak membantu mengatur tekanan darah oleh hormon hipofisis dengan melepaskan antidiuretik, dengan demikian homeostatis dipertahankan dalam tubuh secara keseluruhan, tergantung pada bagian-bagiannya. Yang berikut kita akan membahas sistem peredaran pada hewan. Ada 5 hewan. Yang pertama ikan, kedua amfibi, ketiga reptil, keempat aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Yang pertama sistem peredaran darah pada ikan. Pada ikan atau dalam bahasa Latin Pisces, proses peredaran darah terdiri dari plasma darah dan korpuskula. Yang termasuk dalam korpuskula yaitu keping darah, sel darah merah, dan sel darah putih. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh Pisces sama dengan hewan lainnya yang terdiri dari pemompa darah atau jantung dan pembuluh darah. Jantung Pisces berdekatan dengan alat pernafasan yaitu insang yang terletak di rongga perikardium. Perikardium itu sendiri merupakan selaput yang menyelimuti jantung ikan. Pada jantung ikan hanya terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Yang berikut mekanisme peredaran darah Pisces yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya darah dari insang akan melewati aorta, dan aorta akan membawa darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu darah menuju ke serambi dan akan terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, sistem peredaran darah pada amfibi. Katak atau kodok mempunyai darah yang terdapat pada sel-sel darah dan cairan plasma. Sel-sel darah tersebut mempunyai inti yang terbentuk pipi dan membulat memanjang. Sel-sel darah pada katak juga mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengikat oksigen dari udara. Katak juga mempunyai sel darah putih dengan bentuk seperti amoeboid. Selain itu, katak juga memiliki organ jantung dengan bentuk kotak yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Sistem peredaran darah yang dimiliki oleh katak adalah jenis sistem peredaran darah tertutup.
dan sistem ganda. Cara kerja atau mekanismenya yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Dari bilik, darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan mengikat oksigen, serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya, darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju lagi ke bilik dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Yang berikut sistem peredaran darah pada reptil. Sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari pembuluh darah dan jantung atau alat pemompa darah. Jenis sistem peredaran darah pada reptil adalah sistem peredaran darah tertutup dan darah berganda. Umumnya hewan reptil memiliki 2 serambi dan 2 bilik. Serambi terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Serambi terdiri atas serambi kanan dan serambi kiri dan antara bilik kiri dengan bilik kanan. Mempunyai sikat yang tidak sempurna, sehingga situasi ini menyebabkan darah yang terdapat di bilik kiri dan bilik kanan bisa tercampur satu sama lain. Cara kerja sistem pernafasan hewan reptil. Minta maaf teman-teman, cara kerja sistem peredaran darah pada hewan reptil, yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan, kemudian dari serambi kanan masuk ke dalam bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, diangkutkan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Yang berikut, sistem peredaran darah pada aves atau burung. Burung mempunyai 4 ruang jantung yang masing-masing terpisah oleh pembatas yang sempurna, sehingga darah tidak akan tercampur. Mekanisme peredaran darah pada aves adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu, darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Teman-teman bisa lihat sendiri sistem peredaran darah pada aves yang tertunjuk pada gambar. Oke, baik, kita lanjut. Sistem peredaran darah pada mamalia. Kita ambil contoh pada manusia. Alat-alat peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, atrium kanan yang berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Yang kedua, atrium kiri berfungsi penerima darah yang kaya akan oksigen dari dan diteruskan ke paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis, kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Terus yang berikut, ventrikel kanan menerima darah dan atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
Yang berikut sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama pada protozoa, contohnya itu pada amuba sp. Biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi, di mana ketika hewan bersatu bernafas, konsentrasi oksigen di dalam sel semakin berkurang. Sementara konsentrasi sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida justru akan semakin mengikat. Yang kedua, pada insekta. Hewan yang tergolong dalam insekta atau biasa disebut dengan serangga ini biasanya akan bernafas dengan alat pernapasan yang dinamakan dengan trakea. Trakea ini memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh dan biasa disebut dengan trakeol. Trakea ini akan berakhir pada sebuah lubang kecil yang biasa disebut dengan spirakel. Nah, spirakel ini merupakan suatu tempat yang memfasilitasi keluar masuknya udara pernapasan pada insekta. Ketiga, cacing. Pada hewan yang tergolong dalam cacing, biasanya mereka memanfaatkan permukaan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Yang berikut, Pisces. Sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan insang yang biasanya berjumlah 4 pasang. Yang berikut, reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Hewan yang termasuk reptil ini merupakan hewan seperti kadal, buaya, dan kura-kura. Yang berikut, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua wilayah, yaitu daratan dan juga di air. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada hewan amfibi bisa berupa paru-paru, kulit, maupun insang. Contohnya itu pada katak. Yang berikut, aves. Secara umum, hewan aves memiliki alat pernapasan yang terdiri dari 2 pasang lubang hidung, trakea atau biasa juga disebut batang tenggorok. Yang berikut, faring yang akan menghubungkan rongga mulut dengan trakea. Dan yang terakhir adalah sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara. Yang terakhir, mamalia. Proses pernapasan hewan mamalia ini sama persis dengan manusia, di mana mulai rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru. Pernapasan pada mamalia, contohnya pada manusia, dibagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang berikut kita akan bahas tentang pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungan, serta termoregulasi pada hewan endoderm dan ektoderm. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal hewan. Yang berikut, dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Namun, ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah ektoderm dan endoderm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Ektoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ektoderm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibia, dan reptilia. Sedangkan endoderm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoderm umumnya dijumpai pada kelompok burung atau aves dan mamalia. Yang berikut, mekanisme perubahan panas tubuh hewan.
dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dari energi elektromagnetik. Radiasi dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung, sebagai contoh radiasi sinar matahari. Evaporasi, proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Sebagai contoh, pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya, sehingga meningkatkan produksi panas. Pada ektoderm, misalnya pada lebah madu, adaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dalam serangga. Hasil metabolisme lebah secara kelompok mampu menghasilkan panas di dalam serangga. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia, otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit, kontraksi pembuluh darah di bagian kulit, dan counter-surat heat exchange adalah salah satu cara untuk mengurangi kehilangan panas tubuh. Yang berikut reproduksi hewan. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu baru diproduksi atau cara dasar mempertahankan kehidupan. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Reproduksi aksesual merupakan sesuatu yang dapat reproduksi seksual itu suatu yang dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Pembelahan sel bakteri menjadi dua adalah contoh dari reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual tidak dibatasi pada organisme bersel satu. Kebanyakan tumbuhan melakukan reproduksi aseksual, sedangkan reproduksi seksual itu membutuhkan keterlibatan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi aseksual atau vegetatif umumnya terjadi pada hewan vertebrata dan tidak melibatkan alat reproduksi. Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif, yaitu fragmentasi, tunas atau gamule, dan pembelahan sel. Fragmentasi merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang kedua, tunas merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga, pembelahan sel merupakan pembelahan yang biasanya terjadi pada organisme yang bersel satu. Reproduksi seksual pada hewan. Perkembangan seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi sel kelamin betina dan jantan, serta adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal, sedangkan fertilisasi di luar tubuh induk betina dinamakan fertilisasi eksternal. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin, di mana sel kelamin jantan dihasilkan oleh testis dan sel kelamin betina dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan sel kelamin betina disebut oogenesis. Setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melahirkan, bertelur, dan juga melahirkan dan bertelur. Vivipar merupakan hewan yang embrionya berkembang dan mendapatkan makanan dalam uter atau rahim induknya atau rahim induk betinanya, contohnya kerbau, sapi, gajah, dan harimau. Ovipar, hewan yang embrionya berkembang dalam telur. Telur hewan dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkangnya.
embrio memperoleh makanan yang terdapat dalam telur. Ovovivipar, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tetap berada dalam tubuh induknya. Setelah cukup umurnya, telur akan pecah di dalam tubuh induknya. Contohnya itu kadal. Jadi teman-teman, vivipar itu melahirkan, ovipar itu bertelur, ovovivipar itu bisa melahirkan dan juga bisa bertelur. Jadi teman-teman, ini saja penjelasan dari saya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.